Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hubungan perdagangan. Berdasarkan penelitian para ahli, muncul beberapa teori mengenai kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang dikemukakan para ahli tersebut didasarkan pada asumsi atas berbagai peninggalan Hindu-Buddha yang ditemukan di Indonesia. Teori apa sajakah yang menjelaskan tentang masuknya Hindu-Buddha di Indonesia? Perhatikan penjelasan berikut. 1. Teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau ksatria. Teori Ksatria didukung oleh 5 ahli berikut. 1. J.L. Mons berpendapat bahwa golongan yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah kaum ksatria atau golongan prajurit. Pendapatnya dilatar belakangi adanya kekacauan politik akibat peperangan antar kerajaan di India pada abad 4-5 Masehi. 2. F.D.K. Bose berpendapat bahwa golongan ksatria menjadi pembawa agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori ini disebabkan oleh faktor berikut. 1. Para ksatria dari India yang kalah perang meninggalkan daerahnya menuju daerah lain termasuk Indonesia. Mereka berusaha menaklukkan daerah baru di Indonesia dan membentuk pemerintah baru. 2. Kekacauan politik di India menyebabkan para ksatria melarikan diri sampai wilayah Indonesia. 3. Raja dan para bangsawan India sengaja datang di Indonesia untuk menyerang dan menaklukkan penduduk lokal ke Indonesia. 3. R.C. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peran ksatria atau para prajurit India. 4. Mukherjee berpendapat bahwa pengaruh Hindu-Buddha berkembang di Indonesia akibat kegiatan kolonisasi yang dilakukan oleh golongan ksatria. 5. C.C. Burke berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para petualang yang sebagian besar berasal dari golongan prajurit atau ksatria. 2. Teori Vaishya dikemukakan oleh N.G. Krom. Menurutnya, agama Hindu-Buddha masuk di Indonesia dibawa oleh kaum pedagang dari India. Pedagang India tersebut kemudian menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Faktor yang memperkuat teori ini, yang pertama yaitu teori Vaishya mudah diterima karena dalam kehidupan faktor ekonomi memiliki peran sangat penting. 2. Keberadaan kampung keling atau perkampungan para pedagang India di Indonesia. Kampung keling ini terdapat di Jepara, Medan, dan Aceh. Kelemahan teori Vaishya yaitu yang pertama, kaum Vaishya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. 2. Sebagian besar kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia terletak di pedalaman. 3. Motif golongan Vaishya datang hanya untuk berdagang, bukan menyebarkan agama Hindu-Buddha. 4. Meskipun terdapat perkampungan India di Indonesia, kedudukannya tidak berbeda dengan rakyat biasa. 3. Teori Brahmana. Sejarawan yang mengemukakan adalah J.C. Van Leur. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Kekuatan teori ini terletak pada kemampuan dan penguasaan kaum Brahmana atas ajaran Hindu dan isi kitab Weda. 4. Teori Sudra dicetuskan oleh Van Weber. Hanya sedikit ahli yang setuju dengan teori ini. Menurut teori Sudra, masuknya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh kaum India yang berkasta Sudra. Dasar yang digunakan Van Weber yaitu, yang pertama, kaum Sudra menginginkan kehidupan lebih baik. Yang kedua, kaum Sudra sering dianggap orang buangan. 5. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Ia mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam penyebaran dan perkembangan agama Hindu-Buddha. Penyebaran tersebut dilakukan oleh kaum terdidik atau cleric. Bukti yang memperkuat teori arus balik adalah prasasti Nalanda. Prasasti tersebut menjadi bukti adanya kaum terdidik yang mempelajari agama Buddha secara langsung di India. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jalur masuk agama Hindu-Buddha. Para ahli menduga agama Buddha lebih dahulu masuk di Indonesia daripada agama Hindu.
Agama Buddha masuk di Indonesia pada abad 2 Masehi, sedangkan agama Hindu masuk pada abad 3-4 Masehi. Secara umum, jalur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Jalur darat. Agama Hindu-Buddha masuk di Indonesia melalui jalur darat atau yang lebih dikenal dengan sebutan jalur sutra atau Silk Road. Adapun rute jalur sutra terbagi menjadi dua sebagai berikut. 1. Rute jalur sutra utara yang membentang dari India ke Tibet, terus ke utara sampai Tiongkok, Korea, dan Jepang. 2. Rute jalur sutra selatan membentang dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, semenanjung Malaya, kemudian menuju wilayah Indonesia. 2. Jalur laut. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur laut dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa berlayar di jalur India-Tiongkok. Rute ini ditempuh dengan memanfaatkan angin monsun. Rute perjalanan dimulai dari India menuju Myanmar, Thailand, semenanjung Malaya, dan berakhir di Indonesia. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya harap kalian bisa mengerti dengan penjelasan saya. Sekian, terima kasih.